Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak kecil, tidak sayang kepada para pemuda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati yang tua yang layak untuk dimuliakan, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, para pemuda, harapan umat dan bangsa, kita sayangi semua. Yang tua, pemimpin, alim ulama, tokoh masyarakat, semuanya kita muliakan. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman dan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat yang dibaca, surah yang agung dan mulia, surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada dua kata, lailatu malam, qadar malam, qadar. Ada tiga makna qadar. Yang pertama, hadza rajulun lahu qadar, ini orang punya kemuliaan. Qadar artinya mulia. Disebut dia dengan lailatul qadar karena malam itu malam yang mulia. Makna yang kedua, qadar diartikan dengan makna sempit. Mengapa disebut dengan malam yang sempit? Qadara alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya. Andailah malaikat itu dalam bentuk benda padat, batu kerikil, dalam bentuk semen, dalam bentuk atap, dalam bentuk bangunan, dalam bentuk fisik tubuh, pastilah malam itu sempit karena turunnya seluruh malaikat. Yang disebut Allah, tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat, ruh, induk dari para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Tapi karena malaikat itu bukan dalam bentuk benda fisik padat, nur, cahaya. Cahaya sebanyak apapun kita kumpulkan di ruangan ini, baik yang 100 watt, 1000 watt, tidak membuat tempat itu menjadi sempit. Akan tetapi pada waktu pagi, ciri malam Lailatul Qadar, yaitu matahari ka'annaha la syu'a laha, seakan-akan tak bercahaya. Mengapa matahari seperti tidak bercahaya? Karena ribuan, ratusan, miliaran malaikat dalam bentuk cahaya naik ke langit. Pada saat itu terkalahkan cahaya matahari. Cahaya matahari redup karena cahaya malaikat yang mengalahkan mereka. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Begitulah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama Burak. Burak juga cahaya, yakadul barqu yaqtafu absarahum, hampir saja cahaya itu menyambar mata mereka. Jibril dalam bentuk cahaya, jismun nuraniyun, bentuk fisik yang cahaya. Maka malam itu disebut dengan malam qadar karena kemuliaan. Malam itu disebut dengan malam yang sempit karena pada malam itu andai malaikat berbentuk fisik, tentulah dunia ini akan sempit. Yang ketiga, qadar diartikan dengan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut malam itu kapan. Allah hanya menyebut dia terjadi pada suatu malam. Definisi malam, dari sejak tenggelam matahari nampak syafaq ahmar memerona memerah sebelah barat sampailah terbit fajar. Makanya dalam ayat dikatakan tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat dan induk dari para malaikat, ruh Jibril alaihissalam. Salamun hiya hatta, selamat pada malam itu sampai batas limit waktunya, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Terbit fajar bukan terbit matahari. Ada yang namanya terbit fajar, dan fajar ada dua, fajar sadik, fajar kadhib. Fajar sadik yaitu azan subuh berkumandang, lalu setelah itu barulah terbit matahari. Apakah malam qadar itu sampai terbit fajar atau sampai terbit matahari? Malam qadar sampai terbit fajar. Selesai azan subuh,
maka berakhirlah dia sesuai dengan ayat salamun hiya, selamat dia pada malam hari itu, selamat dari malapetaka, selamat daripada setan, selamat daripada kejelekan, selamat daripada keburukan. Dia dipenuhi dengan keselamatan. Maka umat Islam diminta berbondong-bondong meramaikan masjid, surau, langgar, musalla, meminta kemuliaan, kerahmatan, keberkahan dari Allah. Salam sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Begitulah umat Islam dianjurkan memuliakan. Maka ada di berbagai tempat tradisi menghidupkan malam. Dari mulai salat maghrib berjamaah, dilanjutkan zikir dan doa, sampai salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih, dilanjutkan dengan salat witir, dilanjutkan dengan tadarus, mempersedikit, meminimalisir tidur, lalu kemudian membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, lalu kemudian salat tahajud malam, ditambah dengan salat-salat sunat, salat sunat taubat, salat sunat wudu, salat sunat hajat, salat sunat tasbih, salat sunat tahajud. Tidak lagi ditutup dengan witir, karena sudah menutup witir tarawih dengan witir. La witrani, tidak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam satu malam. Sampai pada puncaknya adalah salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Raka'atul fajri, 2 rakaat salat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan, faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan, faqad hurim, maka tidak mungkin mendapatkan kemuliaan di luar Ramadan. Sedangkan di dalam Ramadan saja dia tidak meramaikan masjid, apalagi di luar Ramadan. Sedangkan di dalam Ramadan saja dia tidak berinfak, berwakaf, bersedekah, apalagi di luar Ramadan. Maka menghidupkan malam Lailatul Qadar bukan hanya sekedar dengan ibadah-ibadah, tapi juga infak, zakat, wakaf, sedekah. Alhamdulillah, kita merasa tenang pada siang hari ini, dipayungi dengan kubah yang kokoh, dengan masjid yang bangga, membuat kita bangga berada di masjid ini, Masjid Jabal Nur. Tapi jangan lupa, ini semua swadaya masyarakat, 6 miliar sudah tertanam, ditambah dengan bantuan pemerintah daerah 4. Tapi bangunan tidak juga kunjung selesai. Kenapa? Karena memang rumah Allah, kebanggaan, harus ada orang-orang yang berinfak, berzakat, bersedekah. Ma'akalta fa'afnaita, hartamu yang banyak, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai, kau berikan perhiasan, lapuk. Rumah yang kau bangun, tinggal. Wa matasaddaqta fa'ambaita, yang kau sedekahkan, kau berikan ke semen, kau belikan ke kosen pintu, kau belikan ke lantai, kau bangunkan ke kubah. Ini yang akan kekal abadi. Anak-anak membaca Al-Quran sehingga ketika kau mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, hartamu, mobilmu, semua kemewahan ikut mengiringi, hanya sampai ke pelataran parkir belaka. Yatsma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke pemakaman ada 3. Mal, hartanya, tapi hanya sampai ke pelataran parkir. Selesai itu mereka akan pulang ke rumah masing-masing, ahlu keluarganya, kawan, sahabat, tetangga. Tapi kemudian mereka akan pulang ke rumah, handai tolan, kawan sekantor, semuanya tak menyertai. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1, wa amaluhu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beramal, menolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Malam itu malam yang biasa-biasa saja, tapi ketika Allah Ta'ala turunkan Quran pada malam itu, maka malam itu berubah menjadi malam kemuliaan. Allah sebut sifatnya 2. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, pada malam itu kami turunkan malam yang penuh barakah. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan dia di malam qadar. Malam qadar, malam keagungan, malam kemuliaan, malam barakah. Orang Arab kalau ada onta turun ke suatu tanah, maka dia katakan baraka. Baraka, unta yang turun ke tempat tanah. Maka turunnya onta, kulitnya bisa dijadikan sebagai alas tempat duduk, bulunya bisa dijadikan sebagai mantel jaket, susunya bisa dijadikan obat, bahkan kencingnya sekalipun diteteskan bisa menjadi obat. Lalu kemudian dagingnya sebagai makanan, dan onta sebagai kendaraan di tempat 8 hari 8 malam Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka onta yang turun di suatu tanah
Orang Arab menyebut barakah, maka kita selalu menyebut semoga berkah ya. Ada orang yang anaknya lahir, kita katakan barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah berikan berkah pada anak yang baru saja lahir. Wa syakartal wahib, engkau menjadi orang yang bersyukur pada Allah yang sudah memberikan anak anugerah kepadamu. Wa ruzikta birrahu, semoga Allah Ta'ala memberikan berkah, anakmu menjadi anak yang berbakti. Wa balagha asyuddahu, semoga anakmu diberikan berkah sampai usia remaja dewasa dalam keadaan soleh dan solehah. Lalu ketika kita ada orang yang menikah, maka kita juga mintakan berkah. Barakallahu lakuma, semoga Allah berikan berkah pada kalian berdua. Wa baraka alaikuma, Allah berikan berkah pada kalian berdua dalam senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, Allah berikan kalian kesatuan hati dalam kebaikan. Maka malam itu disebut dengan malam yang penuh barakah. Mengapa? Karena ada keberkahan yang hanya, bagaimana cara menghitung malam? Berapa jam sebenarnya malam itu? Apakah siang 12, malam 12? Bukan begitu cara menghitung malam. Malam dimulai dari sejak tenggelam matahari. Kebetulan di tempat kita Jabodetabek, tenggelam matahari pukul 6 sore. Lalu kemudian berakhir malam itu ketika azan subuh berkumandang, terbit fajar shadiq, lebih kurang pukul 4.30. Maka dari jam 6 sore sampai pukul 4.30 azan subuh, itulah malam, lebih kurang 13 jam setengah. Jadi kalau ingin membagi sepertiga malam, kapan sepertiga malam yang terakhir? Waktu yang paling bagus munajat berdoa, waktunya salat tahajud Nabi Muhammad SAW. Mudah saja, 13 jam setengah dibagi 3, sepertiga yang terakhir itulah waktu yang paling utama, waktu afdal. Cara membagi malam sesuai dengan daerah kita masing-masing. Maka pada malam itu malam yang penuh barakah. Nabi menceritakan ada 4 orang dari kalangan Bani Israel, umur mereka 80 tahun. Pada waktu siangnya mereka berjihad fisabilillah, pada waktu malamnya mereka qiyamul lail, tegak munajat kepada Allah. La ya'sunallah, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Tarfata ainin, sekedip mata, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Siangnya berjihad, malamnya qiyamul lail. Malamnya qiyamul lail, siangnya berjihad. Mendengar cerita itu sahabat Nabi down, lemah, sedih. Mana mungkin kami bisa beribadah seperti itu ya Rasulullah? Kami mencari makan, mencari nafkah, menikah, membesarkan anak, mengurus keluarga, menanam korma, berdagang, berniaga. Lalu kemudian kami juga malam perlu tidur. Bagaimana mungkin kami bisa beribadah 80 malam? Mendengar itu Nabi terdiam. Allah Ta'ala muliakan umat ini, dimuliakan dengan turunnya surat Al-Qadar. Hai sahabat Nabi, hai orang beriman yang sedih mendengar cerita Bani Israel, 80 tahun lamanya berjihad siang, qiyamul lail malam, tak pernah berbuat dosa. Allah turunkan yang lebih hebat daripada itu. Apa dia? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar, malam Qadar, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Ada orang mengkalikan, menghitung-hitung 1000 bulan sama dengan 80 sekian tahun. Tapi sebenarnya makna 1000 bulan adalah angka tertinggi dalam hitungan Arab adalah 1000. Makanya orang Arab menyebut sejuta alfu alfi. Alfu alfi, 1000 sama dengan sejuta. Maka sesungguhnya yang diinginkan dari kata alfi syahrin bukan 80 sekian tahun, tapi angka tertinggi tanpa batasan. Kalau engkau sedih wahai sahabat karena ada orang Bani Israel 80 tahun beramal tidak pernah berdosa, maka aku berikan balasan alfu syahrin, 1000 bulan tanpa batasan, asalkan engkau beribadah munajat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jangan bersedih wahai orang Islam, walaupun usiamu pendek tapi amalmu banyak. Jangan bersedih wahai orang Islam, walaupun engkau lelah tapi diberikan Allah balasan yang luar biasa. Jangan berduka cita wahai orang Islam, dengan syarat kau muliakan malam-malam itu semuanya. Tapi Allah rahasiakan, dirahasiakan Allah, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Dirahasiakan Allah, tidak ada yang tahu siapa yang dapat satu doa titik mustajab di hari Jumat. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Begitu dikatakan oleh Syekh Al-Imam dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Mafatihul Ghaib, kunci-kunci ghaib, Al-Tafsir Al-Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Kata beliau dalam surat Al-Qadar, Allah rahasiakan 5 perkara ini.
agar supaya menjadi iktibar pelajaran. Mengapa Allah rahasiakan satu doa titik di hari Jumat? Supaya dari mulai petang Jumat, siang Jumat, malam Jumat, pagi Jumat, berdoa, 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 berdoa. Bahkan sampai ketika khatib naik ke atas mimbar antara dua khutbah, tetap juga banyak orang berdoa. Kenapa? Mungkin di waktu yang sempit itu seperti cermin yang terang benderang, ada satu titik hitam di tengah. Dalam satu titik itu doa mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah tidak beritahu siapa yang dapat salat wusta? Agar senantiasa mencari waktu utama, salat subuh berjamaah, salat asar berjamaah, salat tahajud, salat witir. Mudah-mudahan menemukan salat wusta. Mengapa Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha, supaya orang senantiasa merasa banyak silap, salah, dosa. Dengan itu dia beribadah, munajat, memohonkan ampunan Allah SWT. Begitu juga kita. Mengapa Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar? Karena Allah ingin agar kita meramaikan tiap-tiap malam Ramadan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai pada akhir malam. Tidak pernah sepi sunyi. Justru semakin berakhir ujung-ujung Ramadan, orang semakin ramai. Taharrau Lailatul Qadri, cari Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Oleh sebab itu menjelang akhir-akhir Ramadan 18, 19, 20 malam 21, siapkan baju, siapkan pakaian, siapkan budget, siapkan segala yang perlu diperbaiki. Lalu kemudian pergilah ke masjid, tidak kembali. Nabi SAW masuk ke dalam masjid beriktikaf. Kalau sudah 10 terakhir Ramadan, syadda ma'zarahu, Nabi kuatkan ikatan, kencangkan ikatan pinggangnya, menunjukkan bahwa tidak lagi ada hubungan kelamin, tidak lagi ada hubungan, hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aiqaza ahlahu, dia bangunkan keluarganya di tengah malam, bangun, bangkit, beribadah. Lalu kemudian menikmati munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabatun nafs. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa merindukan dan mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Qadar, qaf, dal, ra, ketetapan, takdir. Dalam ayat lain dikatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami tetapkan berdasarkan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin bulan menabrak matahari. Walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin malam mendahului siang. Wa kulla syai'in, segala sesuatunya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan. Kapan ditetapkan Allah? Allah ciptakan qalam. Allah bersumpah dalam Al-Quran demi qalam. Nun wal qalam, demi qalam. Wa ma yasturun, qalam, pena, apa yang dituliskan oleh pena. Lalu kemudian ketika itu ditetapkan Allah takdir. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, innallaha khalaqal maqadir, sesungguhnya Allah sudah menciptakan takdir qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun lamanya. Ini ketetapan untuk semua zaman. Tapi kemudian ada lagi takdir secara spesifik yang ditetapkan untuk setahun ke depan. Kapan? Bila masanya. Itulah dia malam Lailatul Qadar yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, yufraqu fihi kullu amrin hakim. Pada malam itu yufraqu fihi kullu amrin hakim, segala perkara kebijaksanaan, segala perkara yang penuh hikmah ditetapkan pada malam itu. Itulah mengapa kita i'tikaf, itulah mengapa kita berdoa tiap malam. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menghapuskan takdir kecuali doa. Yam'allahu ma yasha wa yusbit. Allah kuasa untuk menghapus, Allah kuasa untuk membiarkan takdir apa adanya. Wa indahu ummul kitab, Allah yang punya Alkitab, Allah yang punya Lauhul Mahfuz, Allah yang punya lauh papan mahfuz yang dijaga oleh para malaikat. Maka kita berdoa, bermunajat kepada Allah, ya Allah, kalau memang takdir kami ke depan baik, tetapkan kebaikan itu pada diri kami. Kalau ada yang tidak baik, Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Jauhkan segala malapetaka, bencana, musibah, narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Beriman dengan takdir bukan berarti membuat manusia menjadi apatis. Beriman dengan takdir tidak boleh dilepaskan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari, Jabariyah mengatakan kita ini seperti wayang yang dimainkan oleh dalang ke kanan dan ke kiri. Mereka yang mengatakan dirinya majbur, merasa dirinya terpaksa,
sebenarnya saya tidak mau buat dosa, saya sudah ditakdirkan berbuat dosa. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini mereka Jabariyah. Sedangkan satu kelompok lagi lawan dari Jabariyah, mereka adalah Qadariyah, mereka adalah Mu'tazilah, mengatakan tidak ada itu takdir, tidak ada itu takdir. Allah menciptakan alam semesta, Dia biarkan kita bebas berekspresi, tidak ada itu yang namanya takdir. Maka di antara ciri ahlul bid'ah tidak percaya kepada takdir. Jabariyah terlalu bersandar kepada takdir. Qadariyah, Mu'tazilah mengatakan tidak ada takdir. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan kita percaya kepada takdir, tapi kita diberikan Allah Ta'ala al-kasbu, ikhtiar. Hari ini kita berada di antara dua pilihan: duduk santai tidur-tiduran di rumah menanti azan maghrib, atau datang ke Masjid Jabal Nur untuk menghadiri tabligh akbar, untuk mendengarkan tausiah, untuk solat berjamaah. Saat itu Allah SWT berikan ke kita, inna sam'a, aku berikan engkau pendengaran, dengarkan yang baik-baik. Wal basar, aku berikan engkau pandangan, lihat yang baik-baik. Wal fuad, aku berikan engkau hati, pikiran, merenungkan. Gunakan akalmu, gunakan hatimu. Saat itu engkau diberikan dua jalan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur. Wa taqwaha, jalan baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, hatinya, lalu dia pilih jalan kebenaran. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotori jiwanya, lalu dia pilih jalan keburukan, kejelekan. Kita berada di simpang jalan. Harta, duit, uang, materi, mau dipakai untuk bersedekah menolong agama Allah, atau dipakai untuk berbuat dosa, semua ada dalam genggaman tangan kuasamu. Tapi kelak sampai masanya kau akan ditanya. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam tidak akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar hatta yus'al, sampai dia ditanya an umrihi, umur yang aku berikan kemana kau pakai. Alhamdulillah, siang ini andai kita mati, petang nanti dapat menjawab semua umur yang kau berikan pada kami. Kami pakai untuk siam, kami pakai untuk qiyam, kami pakai untuk baca Quran, kami pakai untuk bermunajat, kami pakai untuk i'tikaf. Ilmihi fima amil, ilmu yang engkau dapatkan sudahkah engkau amalkan? Lalu kemudian harta, harta pertanyaannya dua. Min ainak tasabahu, kau dapat dari mana? Wa fima anfaqahu, kau pakai kemana? Ada orang yang hartanya dia dapatkan dari perniagaan, bisnis, pertanian, tapi dia pakai untuk perbuatan zina, buat dosa. Ada pula sebaliknya yang dia ambil dari haram, riswah, sogok, nepotisme, melakukan penipuan, ghish, zulm, aniaya. Ini orang mengambil harta yang haram, dia pakai kepada yang baik, Allah tidak terima. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, berzakatlah, wa anfiqu, bersedekahlah min tayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha tayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, Allah tidak terima kecuali yang baik-baik saja. Yang keempat yang akan ditanya, an jismihi, anggota tubuh. Mata, kemana kau gunakan? Telinga, kemana kau pakai mendengar? Kaki, kemana kau pakai melangkah? Beriman kepada takdir, tidak berserah kepada takdir. Ketika mereka sedang berada di sebuah lembah, lalu lembah itu ada penyakit wabah pes taun. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengajak, hai para sahabat, mari kita pindah dari lembah ini kepada lembah yang tidak ada wabah penyakit. Sahabat yang lain bertanya, hai Sayyidina Umar, mengapa kita tidak berserah saja kepada takdir? Kenapa kita tidak mati saja di sini? Apa kata Umar? Kita pindah dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Sebagian orang mengkambing hitamkan Tuhan dalam tanda kutip, memperburuk situasi kondisi. Beriman kepada takdir tidak membuat orang menjadi apatis. Beriman kepada takdir tidak membuat orang menjadi malas-malasan. Nabi tidak pernah mengajarkan ayo tidur-tiduran di masjid, santai saja, kita akan menang karena Allah mentakdirkan kita tidak menang. Tidak demikian Nabi memahami takdir. Mereka di bulan Ramadan, hari Jumat 17 Ramadan, mereka berperang di tempat bernama Badar. Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat, bulan agung, hari yang mulia. Ketemu dua kemuliaan, Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari-hari Jumat, Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan-bulan Ramadan. Dan Nabi mengerahkan pasukannya menuju tempat Badar, 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menunggang kuda, memakai unta, memakai bilal, memakai keledai, sampai mereka ke Badar.
dan mereka dengan strategisnya mencari tempat oase, tempat air. Mengapa mereka mencari kemah tempat air? Karena kalau tempat air dikuasai 1-0, musuh tidak akan minum. Musuh yang kekurangan air pasti akan kalah. Besok paginya mereka menuju tempat lokasi perang, dicari tempat melawan matahari. Kenapa itu yang dicari? Karena ketika menghadap matahari, musuh akan kalah. Dicari tempat terbit matahari, musuh otomatis akan menghadapi tempat terbitnya matahari. Mata mereka akan silau, mereka sudah kalah 2 kali. Percaya kepada takdir, bukan berserah kepada keadaan. Percaya kepada takdir. Ingat, dengan meyakini takdir, kematian akan datang walaupun kau berada di atas kasur tempat tidur yang empuk. Ketakutan tidak membuat umur panjang. Keberanian tidak membuat orang takut mati. Beriman kepada takdir yang membuat bangsa ini merdeka melawan Belanda. Allahu Akbar. Begitu teriakan mereka yang percaya kepada takdir. Bila kita masuk ke dalam Taman Raudhah, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi, raudhatun min riyadil jannah, adalah satu dari taman-taman surga. Nanti bila kita diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki sampai ke Masjid Nabawi, masuk ke Taman Raudhah, coba perhatikan di samping makam Nabi ada satu tiang bertulis Ustuanatus Sarir. Ustuanah tiang, sarir tempat tidur. Mengapa ada tiang dan tempat tidur? Karena di bawah tiang itulah tempat tidur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah beliau terbaring. Kenapa tidak di dalam kamarnya? Karena di 10 hari terakhir tempat tidurnya dikeluarkan. Di sana beliau terbaring. Ketika itu sahabat melihat berbekas pundaknya karena bekas dari anyaman pelepah korma. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, mengapa demikian? Kami ingin bawakan engkau kasur yang empuk. Nabi mengatakan itu tidak layak bagiku. Berapa lama Nabi beriktikaf? Iktikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi iktikaf 10 hari terakhir. Dan di Ramadan yang terakhir 20 hari 20 malam. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Dan setelah Nabi SAW meninggal dunia, istri beliau Sayyidatuna Aisyah dan yang lain melaksanakan i'tikaf di Masjid Nabawi. Berapa lama i'tikaf ini? Bila kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 hari 10 malam, sampai-sampai ketika Nabi mendekati jendela kamarnya, lalu Nabi memanggil, ya Umairah, wahai Umairah, wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, nawilinil khumrah, ulurkan kain. Aisyah tidak mau masuk ke dalam Masjid Nabawi karena saat itu beliau dalam keadaan haid. Perempuan yang dalam keadaan haid, menstruasi, tidak mau masuk ke dalam masjid. Dan Nabi tidak keluar karena Nabi tidak ingin i'tikafnya batal. Aisyah tidak masuk ke dalam dan Nabi tidak keluar. Lalu Nabi mengatakan, ulurkan tanganmu wahai Aisyah, sesungguhnya tanganmu tidak haid, menunjukkan Nabi tidak ingin keluar. Kapan Nabi keluar? 2 riwayat. Yang pertama, petang Ramadan hari terakhir Nabi keluar, persiapan untuk Idul Fitri. Riwayat yang kedua, pagi setelah sholat subuh barulah Nabi keluar. Begitulah baginda yang dijamin masuk surga, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk semesta alam kecuali karena engkau ya Muhammad. Itu pun demikian Allah katakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kuberikan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian beliau tetap i'tikaf 10 hari 10 malam. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa batas minim? Seminim-minim, sesebentar, sesaat i'tikaf. Maka dalam hal ini berbeda beberapa kalangan mazhab ulama. Mazhab Maliki mengatakan 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, menggabungkan siang dan malam, barulah disebut i'tikaf. Kalau hanya sejenak saja, bukan i'tikaf. Inilah mengapa bila ada orang berkata, kamu dari mana? I'tikaf. Berapa lama? Hanya duduk sebentar di masjid, bukan i'tikaf. Berarti dia memegang pendapat mazhab Malik bin Anas, Imam Maliki. Tapi kalau menurut mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas Asia Tenggara, menurut mazhab Syafi'i, lebih lama dari rukuk sudah disebut sebagai i'tikaf. Begitu pendapat yang dikutip oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih ensiklopedia perbandingan mazhab. Sejenak saja di masjid lebih lama dari rukuk
sudah dianggap i'tikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lama sedikit dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Oleh sebab itu kita yang masuk ke masjid ini dari pukul 1 tadi atau zuhur tadi, sekarang sudah asar sampai menjelang maghrib, sampai maghrib kita sudah dianggap melaksanakan i'tikaf. Prinsip i'tikaf, lebih lama, lebih baik, lebih lama, lebih berkesan, lebih lama, lebih masuk ke dalam hati. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari ini kita sedang berada di bawah naungan kubah yang kokoh sampai masanya kubah akan tercabut. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'asirat, semua yang dikubur akan bangkit. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah orang baru sadar bahwa dia tidak beramal. Oleh sebab itu kesempatan ini, hitung-hitung harinya 19, 20, 20 petang, malam 21 masuk ke dalam masjid, waktu yang paling utama. Tapi bukan berarti sebelum itu tidak i'tikaf. Kita tetap niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bagi yang melafalkan niat, bagi yang tidak melafalkan niat, cukup di dalam hati, maka dia sudah beriktikaf dengan niat taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dari iktikaf? Muhasabatun nafs, merenung sejenak. Selama ini sibuk di kantor, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, mencari sesuap nasi makan. Hari ini merenung sejenak dalam keadaan perut lapar. Aku akan mati menghadap Allah. Apa yang akan aku bawa? Apa bekal yang sudah kusiapkan? Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari itu saudara kandung pun tidak bisa membantu menolong. Wa ummihi wa abi, ibu kandung lari dari anak, ayah kandung lari dari anak. Wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami tak dapat menolong istri. Wa bani, anak-anak. Merenung sejenak, merenung sebentar, apa yang akan aku bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah menyantuni anak yatim, kalau pernah ikut membangun masjid, kalau pernah memberikan bantuan-bantuan, kalau pernah memberikan 1, 2, 3 sak semen, kalau ada 1, 2, 3 kotak keramik, merenung sejenak. At-tafakkur sa'ah, kata Abu Darda, at-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Maka kita anggap ini Ramadan terakhir, seakan-akan setelah ini kita akan mati. Tahun depan Ramadan akan ada, tahun berikutnya Ramadan akan hadir, tapi kita belum tentu ada. Manfaatkan, ajak keluarga, i'tikaf, merenung sejenak, baca Quran, perbanyak solat-solat sunat, berzikir, muhasabah. Itu yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Diturunkan Allah ketenangan ke dalam hati. Tapi ingat, ke dalam hati siapa? Allah tidak mengatakan fi qulubin nas, ke dalam hati orang-orang yang beriman, orang yang percaya tentang Lailatul Qadar, orang yang percaya bahwa malam itu malaikat turun, orang yang percaya. Siapa itu orang yang percaya? At-tasdiqu bil qalbi, hatinya membenarkan, wal iqraru bil lisani, mulutnya menyatakan, wal amalu bil arkani, diamalkannya. Maka ada rasa ketenangan. Kemudian cuacanya pada malam hari itu la baridun, tidak panas, tidak dingin, tidak sejuk, tidak hangat, dalam keadaan normal. Bahkan pada musim dingin sekalipun, bahkan pada musim panas sekalipun, Allah menurunkan ketenangan, baik fisiknya maupun non fisik, baik materi maupun non materi, baik fisik maupun metafisik. Ini dirasakan oleh orang-orang. Bercerita tentang rasa, rasa makanan, rasa minuman, rasa perasaan. Maka Allah Ta'ala memberikan rasa itu kepada orang-orang yang meyakini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat matahari terbit ka'annaha la syu'a'a laha, seakan-akan tidak bercahaya. Matahari tetap terbit pada subuh paginya, tapi seperti tak ada cahaya. Mengapa? Karena cahaya matahari dikalahkan oleh cahaya malaikat yang naik dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Maka pada saat itu terkalahkan cahaya matahari yang terbit terang benderang oleh cahaya-cahaya malaikat. Malaikat jismun nuraniyun, makhluk yang bercahaya. Uli ajni'atin, bersayap, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba'. Suatu ketika datang seorang ulama yang dikatakan salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya bagaimana keadaan Lailatul Qadar, hari ini ada orang yang memperhatikan, mengintip di tengah malam.
Apakah pohon-pohon sudah tumbang? Apakah kolam-kolam sudah membeku? Apakah saat itu malam bertabur bintang? Bagaimana keadaan fisiknya? Sesungguhnya Lailatul Qadar lebih pada keadaan yang bukan physically, karena pada malam itu orang merasakan ketenangan batin yang luar biasa karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang-orang yang diundang, yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ada jiwa yang masih lagi melakukan perbuatan dosa, ammaratum bisu, perbuatan jahat buruk. Ada pula jiwa-jiwa yang dalam keadaan bimbang, tergantung kemana banyak panggilan. Bila yang memanggil mengajak kepada kebaikan, dia menjadi baik. Tapi bila yang mengajak kepada dosa dan kejahatan, dia menjadi jahat. Tapi ada jiwa-jiwa yang sudah sampai pada tingkat fuad. Ada yang pada sampai qalb, berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, berbolak dan berbalik. Tapi ada yang sudah sampai pada tingkat fuad. Ma kadzabal fuad ma ra'a. Tidak mungkin berdusta fuad apa yang sudah dia lihat. Itulah hati, hati yang sudah sampai pada tingkat ketenangan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dia fuad. Allah Subhanahu wa taala menyebut dia fuad. Rasul pula meminta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ketenangan di malam-malam i'tikaf itu, insyaallah. Amin. Insyaallah. Ya baik. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini hanya terjadi pada masa Rasulullah ketika menerima Al-Qur'an, dan selanjutnya pada malam-malam selanjutnya di bulan suci Ramadan pada tahun-tahun setelahnya adalah sekedar memperingati. Bagaimanakah untuk bisa menjelaskan? Apakah Lailatul Qadar berakhir dengan berakhirnya turunnya ayat Al-Qur'an? Apakah Lailatul Qadar tidak ada lagi setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka buka tafsir yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, bermazhab Syafi'i, ulama ahli hadis dan ahli tafsir sepakat ijma' Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Lailatul Qadar turun setiap tahun sampai hari kiamat terjadi. Siapa yang mengatakan Lailatul Qadar hanya pada zaman Nabi saja? Siapa yang mengatakan Lailatul Qadar hanya ada pada saat turunnya wahyu saja? Setelah wahyu berhenti turun tidak lagi ada Lailatul Qadar? Maka keluar dari ijma' Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan setiap tahun ada Lailatul Qadar, setiap tahun ada keberkahan, setiap tahun ada kemuliaan, setiap tahun kita terus mencarinya. Dan ketika kita mendapatkan itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu dikatakan Imam At-Tabari, begitu dikatakan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, begitu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, begitu dikatakan para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, malam dalam hitungan hijriah dimulai dari maghrib. Artinya pada saat kita sholat tarawih berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar. Kapan start mulai malam? Ketika tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar, merona merah, maka sudah masuk malam Lailatul Qadar. Sampai kapan? Sampai terbit fajar shadiq, azan subuh. Setelah itu berakhirlah dia. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat maghrib? Setelah itu dia sholat isya, setelah itu dia sholat tarawih, setelah itu dia sholat witir, setelah itu dia tidur sampai subuh. Apakah dia juga mendapatkan Lailatul Qadar? Maka dia sudah mendapatkan kemuliaan. Semakin lama dia berqiyamul lail, semakin lama dia bermunajat kepada Allah, semakin banyak kesempatan itu dia peroleh. Lalu setelah mendapatkan itu, apa yang terjadi pada dirinya? Ada perubahan. Apakah setelah melihat Lailatul Qadar dia menjadi tukang bual, tukang cerita, kemana-mana cerita, aku sudah dapat Lailatul Qadar, aku sudah menemukan Lailatul Qadar, aku sudah melihat pohon tumbang, aku sudah melihat kolam membeku, aku sudah melihat begini. Yang terjadi adalah perubahan pada diri. Yang sebelumnya bakhil, yang sebelumnya pelit, yang sebelumnya kikir, tidak mau bersedekah, setelah Lailatul Qadar menjadi orang yang dermawan, karihil mursalah, seperti angin yang bertiup sepoi-sepoi tak berhenti. Begitulah kebaikannya. Sebelum Lailatul Qadar tidak mau menutup aurat, tapi setelah bulan Ramadan terjadi perubahan pada dirinya. Sebelum Lailatul Qadar sombong, aku tidak mau menyambung tali silaturahim. Setelah Lailatul Qadar menjadi orang yang sangat baik, rendah hati, meneteskan air mata. Ada perubahan dalam diri. Renungkan sejenak, apakah setelah Ramadan ini ada perubahan? Andai ada perubahan, mungkin secercah Lailatul Qadar sudah menghampiri diri kita. Tapi andai tidak, man salatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar, siapa yang ibadahnya tidak merubah dirinya, falam yazdad illa bu'dan, maka sesungguhnya dia bukan semakin dekat pada Allah, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimanakah dengan orang yang sedang bekerja? Apakah berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar? Sebaik-baik orang yang beribadah adalah orang yang berada di dalam masjid, melaksanakan qiyamul lail.
Lalu bagaimana dengan saudara kita yang mencari nafkah sebagai security, penjaga malam? Saudara kita yang berdagang hanya bisa di waktu malam karena siangnya dia tidak boleh menjual makanan. Apakah dia juga berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar? Allah Ta'ala tidak mempersempit nikmatnya hanya di dalam masjid saja. La yukallifullahu nafsan illa usaha. I'tikaf ibadah, tapi jangan lupa mencari nafkah halal, makanan, sesuap nasi untuk anak-anak dan istri juga adalah ibadah. Orang yang keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka sesungguhnya dia sedang beribadah. Man mata duna marihi fahuwa syahid. Siapa yang mencari nafkah lalu dia mempertahankan hartanya, datang segerombolan perampok ingin merampas hartanya lalu dia pertahankan, mati dia, fahuwa fi sabilillah, dia matinya dalam mati jihad fi sabilillah. Ayul a'mal khairun, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Amal apa yang paling mulia ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah. Engkau saudaraku yang sedang berniaga, berdagang di waktu malam, mencari nafkah untuk yang halal untuk anak istri keluargamu, tapi saat berdagang itu kau bertasbih, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Saat berniaga itu engkau berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saat berniaga itu engkau tidak lupa mengingat Allah, afdhaluz zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, maka boleh jadi kemuliaan juga menghampiri dirimu. Allah tidak mempersempit nikmat ini. Bagaimana dengan saudari-saudari yang saat itu dia dalam keadaan menstruasi, haid, maka dia tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa i'tikaf di masjid, tidak bisa salat, tidak bisa tawaf. Betapa tidak adilnya Tuhan. Kenapa suaminya bisa, kenapa istrinya tidak? Maka jangan pandang ibadah itu, jangan persempit. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah dari pintu yang banyak. Masuk ke dalam masjid ini bisa dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan. Maka beribadah kepada Allah. Siapa yang ingin ibadahnya hebat, dapat istana dalam surga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana dalam surga. Tapi bagi yang tidak kaya, yang miskin, yang tidak punya harta, apakah tidak punya peluang? Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang solat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bi innai baitun fil jannah, dibangunkan juga untuknya satu tempat yang indah dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Siapa yang bisa bersedekah, bersedekahlah. Siapa yang tidak, likulli sulama minkum sedekah, setiap tulang-tulang sendi sedekah. Ikut gotong royong, ikut menggali parit, ikut ngecor, ikut membangun masjid, maka tidak ada yang bisa dilakukan seorang beriman. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun seujung kuku. Antul qiya akhaka biwajhit talqin, menghadap wajah saudaramu dengan wajah yang lepas. Tabassumika biwajhi akhika sadaqah, senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Jangan batasi perbuatan baik hanya dari satu pintu saja, karena Allah membuka pintu-pintu kebaikan yang amat sangat banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, kutiba, dalam ilmu usul fikih di antara yang wajib menggunakan kata kataba yaktubu kutiba. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan al wasiyah, kutiba alaikumus shiyam. Orang yang mengingkari puasa dua. Yang pertama, kalau dia ingkari puasa, kata dia, apa ini puasa, buang-buang waktu aja, nahan-nahan makan. Kalau dia mengingkari puasa karena jahid, maka dia kafir. Kafir, tak diterima Allah Subhanahu wa taala, mesti mengulangi syahadatnya. Tapi kalau dia tidak puasa karena malas, maka dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kenapa dia bolong-bolong? Kalau dia bolong-bolong tidak puasa karena mengingkari, tidak mungkin dia dapat Lailatul Qadar, karena dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak puasa karena dia haid, dia tidak puasa karena dia musafir, dia tidak puasa karena dia sakit, dia tidak puasa karena dia tidak mampu, dia tidak puasa karena uzur yang dibenarkan syariat Islam, hatinya tetap tunduk dan patuh pada Allah, dia isi dengan ibadah, memperbanyak zikir, muhasabah, maka ketidakhadirannya melaksanakan puasa tetap tidak membuah nikmat Allah pada dirinya. Dia tetap dapat Lailatul Qadar karena hatinya tetap al-inqiyad wa ta'ah. Makna Islam al-inqiyad, tunduk dan patuh, taat, sami'na wa ata'na. Oleh sebab itu bolong-bolongnya tadi mesti ditelusuri. Mengapa puasanya sampai bolong? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengingkari puasa, termasuk orang-orang yang menerima puasa dengan sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Baik, pertanyaan selanjutnya, bolehkah berhubungan suami istri pada saat malam Lailatul Qadar karena istri dalam masa subur? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu berhubungan ketika sedang i'tikaf di masjid. Apa maksudnya? Orang i'tikaf di masjid kenapa dilarang berhubungan? Misal
Dia mengatakan saya iktikaf 10 hari 10 malam. Saya iktikaf 10 hari 10 malam. Lalu kemudian dia tidak keluar masjid. Kebetulan rumahnya dekat dari masjid, di sekitar masjid. Lalu dia pulang sejenak untuk mengambil pakaian. Lalu kemudian ketika mengambil pakaian itu dia berhubungan, maka batallah 10 hari 10 malamnya. Adapun dia bisa iktikaf hanya 24 jam. Masuk jam 1 malam, baca Quran, zikir, muhasabah, doa. Setelah itu selesai subuh dia keluar. Lalu kemudian dia puasa. Besok malamnya selesai berbuka dia berhubungan. Maka orang yang berhubungan tetap dibenarkan. Ayatnya, uhilla lakum lailatas shiyam. Dibolehkan bagi kamu malam bulan Ramadan. Ar-rafathu, melakukan hubungan seksual ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu. Kamu boleh berhubungan kelamin. Adapun puasa yang tidak boleh berhubungan kelamin, tidak boleh ngomong, itu puasa pada umat sebelumnya. Tidak boleh bicara. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar berpuasa. Walan ukallimal yauma insiya. Tidak akan bicara kepada manusia. Dan pada malamnya tidak boleh berhubungan. Makan boleh, minum boleh, berhubungan tidak boleh. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW tetap boleh bicara dan boleh berhubungan. Pertanyaan berikutnya, bolehkah beriktikaf di musola yang ada di dalam rumah? Jika di tempat itu ada sholat 5 waktu berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka tempat itu disebut masjid. Kalau di tempat itu ada sholat Jumatnya, maka disebut dengan masjid jami'. Maka dalam fikih hanya ada 2 istilah, masjid dan masjid jami'. Sampai ke tempat kita menjadi masjid, masjid besar, masjid jami', masjid Islamic Center, masjid, surau, langgar, musola. Maka sesungguhnya surau, langgar dan musola adalah masjid. Kalau masuk ke dalam tetap sholat tahiyatul masjid dan boleh iktikaf. Adapun masjid jami' yang ada sholat Jumatnya. Karena menurut mazhab Syafi'i, dalam satu negeri itu yang boleh sholat Jumat cuma 1 masjid, yaitu masjid jami'. Masjid yang lain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi tidak ada sholat Jumat. Nah, bagaimana dengan musola yang ada di dalam rumah? Musola dalam rumah bukan tempat iktikaf, tapi ada satu mazhab yang membolehkan bagi perempuan untuk iktikaf dalam musola dalam rumah, yaitu mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, iktikaf hanya ada 2 tempat, musola yang ada sholat 5 waktu, masjid, atau masjid jami' yang ada sholat Jumatnya. Wallahu a'lam. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada orang silap salah berdosa, thumma yatatahhar, kemudian dia mandi taubat salat sunat, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat taubat, thumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, ghafarallahu lah. Coba lihat bentuk fi'il madhi past tense, ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, orang yang bertobat seperti tidak ada dosa. Kebetulan kemarin dia pecandu narkoba, pezina, perampok, garong, pembuat maksiat, lalu kemudian tersentuh hatinya, lalu kemudian dia bertobat nasuha, mandi tobat dia, lalu kemudian dia perbaiki akhlaknya, lalu kemudian malam itu dia bertahajud, qiyamul lail, lalu kebetulan malam itu Lailatul Qadar, Allah sudah menurunkan rahmat untuk dia. Tidak ada pengecualian. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampunkan dosa selain itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih berada dalam gelimang dosa, bertaubatlah. Inilah bulan pertobatan, inilah bulan dibukakan Allah. Futihat abwabul jannah, futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit, pintu surga. Wa ghulliqat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dibelenggu setan-setan. Wa sulsilat asyayatin, dibelenggu setan-setan. Makna setan dibelenggu ketika kita sedang keimanan yang kuat, setan bolak-balik menggoda, ayo makan, ayo minum, ayo makan, ayo minum. Tapi karena kekuatan iman, seolah-olah setan terbelenggu. Bukan setan terikat, terbelenggu. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ini orang yang ingin menawar, bukan orang ingin beribadah. Kita beribadah. Naumus shaim huwal ibadah, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah tauhid, masih bernaung di bawah hadis sahih. Tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Dan untuk fadail a'mal, fadail amal. Adapun hadis banyak-banyak tidur untuk motivasi tidur-tidur, maka bukan. Bulan Ramadan bukan bulan tidur siang.
Ini banyak sekarang orang bergelimpangan seperti korban tsunami pada siang-siang Ramadan. Ketika dibangunkan, bangun, 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 dia menjawab, naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini tidak benar. Nabi Muhammad SAW tidak santai. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan Ramadan, hari Jumat. Bulan Ramadan yang mengerek bendera puasa, yang mengibarkan bendera puasa, Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah bendera dikibarkan, mereka mengangkat tangan berdoa. Fotonya masih ada, cari di internet. Bung Karno berdoa, doa orang yang berpuasa. Mereka berteriak Allahu Akbar. Teriakan orang lapar itu yang membuat Belanda lari pontang-panting. Kalau orang kenyang tak mungkin Belanda takut. Oleh sebab itu maka semangat Ramadan ajarkan pada anak-anak kita. 17 Agustus 1945 betul, tapi jangan lupa 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu bukan bulan santai. Jangan tidur-tiduran. Ini dia sedang menawar. Jadi kalau gitu kita tidur-tidur aja, Lailatul Qadar datang menghampiri. Nabi Muhammad SAW mengikat ikatan kainnya, perutnya. Apa maknanya? Tidak santai. Aiqadhu ahlahu, bangunkan keluarga. Bangun, bangun, bangun. Tiba-tiba ada orang mengatakan, ini tidur-tiduran Lailatul Qadar bisa datang menghampiri. Maka al-jaza ala qadril amal, balasan sesuai dengan kadar amal. Mari bulan Ramadan kita bangkitkan, kita panaskan dengan ibadah. Bagaimanakah menjelaskan perbedaan waktu antar negara dengan turunnya malam Lailatul Qadar? Malam pertama di Jepang, setelah itu turun ke Korea, habis itu kemudian ke timur Indonesia, setelah itu ke Kalimantan, Sulawesi, ke Kalimantan, setelah itu ke Jawa, ke Sumatera, habis itu. Maka tidak ada ikhtilaf. Ini tidak membuat kita pertentangan. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang dilihat itu terbit fajarnya. Bukan mengatakan kalau sudah di sana Lailatul Qadar, di sini tidak dapat Lailatul Qadar. Artinya ketika malam itu tiba gelap di suatu daerah, maka di sana Lailatul Qadar, kemuliaan malaikat turun membawa rahmat barakah. Lah sampai kapan? Sampai terbit fajar. Dan setiap belahan dunia ini pasti ada terbit fajarnya. Oleh sebab itu maka tidak ada kontradiktif menurut ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu apapun yang dipakai, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Lailatul Qadar tetap ada di negeri itu sampai terbitnya fajar. Wallahu a'lam. Apakah semua orang yang sedang beribadah ketika para malaikat turun pasti mendapatkan Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rahmatnya Ar-Rahman, seperti orang yang menaburkan beras kepada ayam, semuanya mendapatkan. Tapi ada yang mendapatkan Rahman, ada yang mendapatkan Rahim. Ada yang mendapatkan Rahman, kebaikan-kebaikan. Tapi ada khawasul khawas, orang yang khusus lagi khusus. Awam, di atas awam. Khawas, di atas khawas. Khawasul khawas. Siapa itu puasanya awam? Tahan makan, tahan minum. Awam. Di atas itu khawas. Siapa dia? Tahan makan, tahan minum, tahan pikiran, tahan hati, tahan bisikan. Siapa itu khawasul khawas? Puncak di antara yang puncak. Pembagian Imam Al-Ghazali, dia adalah mereka-mereka orang-orang yang tidak pernah sedetik pun melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di antara wali-wali Allah berkata, kalau sampai sedetik aku melupakan Allah, maka kafirlah aku. Na'udzubillah. Ini ucapan khawas yang tak boleh diucapkan oleh orang awam. Karena kalau itu kita ucapkan, maka gugurlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini saya sampaikan? Sama seperti jari kita, ada di bawah, ada di tengah, ada di atas. Iman juga begitu, kadar keilmuan juga begitu, kadar kemampuan juga begitu. Maka Allah Ta'ala berikan sesuai. Ini kadar Lailatul Qadar yang diberikan kepada dia, ini kemuliaan yang diberikan kepada dia. Inti Lailatul Qadar bukan kita mengukur-ukur kita dapat atau tidak. Inti Lailatul Qadar adalah supaya kita isi malam-malam Ramadan dengan qiyam. Ada beberapa malam lagi terus semangat tarawih, terus semangat witir, terus semangat qiyamul lail, terus semangat tahajud, terus semangat i'tikaf. Masalah Allah mau beri atau tidak beri, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya pasang pancingnya, pasang bambunya, pasang kail mata pancingnya, letakkan di tepi kolam. Itu urusan kita. Ikannya datang atau tidak datang, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya siapkan cawannya, bersihkan gelasnya. Masalah minumannya akan datang atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlampau mengurus urusan Allah sampai kita tidak mengurus urusan kita. Jangan mengurus urusan Allah sampai kita tidak mempersiapkan diri. Tujuan kajian kita ini adalah mari kita bersemangat mengisinya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Apakah manfaat mendapatkan Lailatul Qadar khususnya bagi kehidupan sehari-hari?
Orang yang berbuat silap, salah dan dosa, setelah itu dia bertobat kepada Allah, apanya yang berubah? Apakah pakaiannya berubah? Apakah cara pandangnya berubah? Apakah amalnya berubah? Maka Islam membuat orang merubah mindset, main otak, settingan kepalanya berubah. Sebelum dia taubat dengan setelah taubat, apa bedanya? Banyak orang keliru memahami hidup. Dulu sebelum saya ngaji, hidup saya lancar-lancar aja, hidup saya aman-aman aja. Setelah saya ikut ngaji, hijrah, sholat ke masjid, sendal saya hilang, helm hilang, motor hilang, anak sakit. Kenapa begini? Ini orang bukan berubah, dia hanya sekedar merubah cara hidup, tapi tidak merubah cara pandang. Orang yang sudah taubat, yang sudah mendapat Lailatul Qadar, dia mendapatkan pencerahan. In asabat husarra, kalau yang datang itu menenangkan jiwanya, syakar, dia bersyukur. In asabat hudarra, kalau yang menimpa dirinya itu kesulitan, sabar, dia bersabar. Itulah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah orang-orang yang menghadapi hidup dengan tenang. Kenapa? Karena hidup ini tidak pernah lepas dari dua. Ada saatnya senang, ada saatnya susah. Ada saatnya sempit, ada saatnya lapang. Ketika engkau senang, bersyukurlah. Kalau kau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau dihadapi kesulitan, bersabarlah. Kalau kau sabar, Allah juga beri balasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Setelah taubat, berubah cara pandang. Setelah haji mabrur, berubah cara pandang. Setelah mendapatkan doa makbul, berubah cara pandang. Setelah mendapatkan Lailatul Qadar, berubah cara menyikapi hidup. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berubah cara pandang tentang kehidupan, ridho menerima ketetapan Allah. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Kita ridha menerima Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Tapi ada saatnya kita tidak ridha, kita tidak senang, kita harus perbaiki. Kita tidak senang dengan masjid yang terbengkalai, memandang ke atas masih ada semen-semen yang kasar. Kita tidak ridha melihat ke belakang, masih ada tangga-tangga yang belum terpasang. Maka kita tidak senang melihat ini semua. Orang kaya bukan orang yang rumahnya besar, orang kaya bukan rumah mewah, mobilnya mewah. Orang yang kaya adalah orang yang tidak sabar melihat rumah Allah belum selesai. 6 miliar sudah terkucur dana, 4 miliar dari Pemda, tapi masih ada 7 miliar lagi. Orang beriman, dia tidak risau melihat masjid, tapi dia risau kenapa masjid tidak selesai, kenapa tidak digunakan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang ada uang cash, berikan untuk kemakmuran Masjid Jabal Nur ini. Yang belum ada, maka berdoa semoga dilapangkan Allah rezekinya. Bagi yang sudah ada tapi tidak bawa cash, jangan lupa catat nomor rekeningnya. InsyaAllah semuanya akan mendapat kebaikan-kebaikan. Ramadan mendapat kebaikan, Syawal melimpah ruah kebaikan, insyaAllah. Amin.